الحمد لله الذي أمرنا بلزوم الجماعة والعبادة ونهانا عن الاختلاف والمتفرقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وضحرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Al-ayat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkan kepada kita agar kita hidup senantiasa berjamaah dan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan juga Allah sekalian untuk senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita dijauhkan dari perpecahan dalam kehidupan sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dalam kesempatan ini, khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib pribadi untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yaitu dengan berbanyak amal-amal soleh yang dicintai, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap amal-amal yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Maka diingatkan oleh salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya sesungguhnya bahwa yang namanya kenikmatan terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cukup, yaitu dengan Islam. Inna min ni'amid dunya yakfika al-islam ni'matan. Bahwa dari sesuatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ali radhiyallahu anhu, adalah yang terbesar adalah nikmat Allah turunkan Islam, yaitu berupa hidayah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pula dalam Quran surat Al-Imran ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dari bangsa atau kaum mereka sendiri. Untuk apa? Yaitu dalam rangka untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga membersihkan akidah mereka dari kemusyrikan. Lalu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan juga melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW isi kandungan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu pengetahuan bagaimana cara hidup manusia di muka bumi ini
agar mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Di mana dahulunya mereka itu adalah benar-benar dalam kondisi keadaan sesat yang sesesat-sesatnya. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita melihat bahwa kita memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah dalam keadaan fitrahnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu mauladin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajisanihi aw yunassiranihi. Maka setiap kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yaitu dalam rangka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi perkembangannya, prosesnya adalah tergantung kepada kedua orang tuanya. Apakah mereka mendidiknya dan mengarahkannya kepada agama Nasrani, Majusi, dan seterusnya. Maka alhamdulillah kita syukuri bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat Islam. Dijelaskan kembali dalam Quran surat Al-Imran ayat 84, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang senantiasa selalu mencari agama selain agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perjalanan kehidupannya, proses amal-amalnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat dia mengalami kebangkrutan. Jamaah rahimakumullah. Maka mari kita senantiasa untuk selalu mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita, selain nikmat sehat, selain nikmat kekayaan, bahwa kekayaan dan kenikmatan yang terbesar itu adalah hanya kenikmatan iman dan Islam. Sehingga Allah amanahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mengakhiri dalam kehidupan dunia yang fana ini kecuali dengan membawa agama Islam. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Ali berkata bahwa sesungguhnya dari sebahagian daripada min syuglin yakfika, yaitu at-ta'atan syuglan, bahwa cukup bahwa kesibukan dunia yang fana ini, yang hinar-binar penuh pada morgana ini, adalah bagi kalian adalah kesibukan kalian itu cukup dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesibukan kalian. Maka kalau hati kita hanya disibukkan dengan keduniaan semata, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan kebahagiaan hidup di dunia ini. Dan yang terakhir yang diamanahkan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah SAW melalui yaitu Ali radhiyallahu anhu, yaitu bahwa kenikmatan yang terakhir adalah yaitu kenikmatan kematian, di mana mati kita dalam akhir kehidupan kita dengan membawa Islam, cukup bahwa kenikmatan melalui ibadah kita, melalui sholat kita, kemudian melalui sedekah kita menjadi amal jariah dalam kehidupan kita di akhir kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekian hadis dan juga ayat-ayat yang telah dibacakan tadi. Maka pada kesimpulannya bahwa yang pertama, mari kita mensyukuri karunia nikmat Allah yang terbesar, yaitu nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa Islam akan memberikan satu pencerahan dalam kehidupan kita, yaitu hasanah fid dunya wal akhirah. Yang kedua adalah mari kita sibukkan dalam kehidupan di dunia ini dengan penuh, yaitu amal-amal soleh kita. Dan yang ketiga yang terakhir adalah akhiri kehidupan kita itu adalah dengan kehidupan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah para pemirsa, jangan lupa subscribe dan like share